Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati Ketua Umum DPP AKLI, para ketua asosiasi yang tidak bisa saya sebut satu persatu karena sangat kompleks, sangat banyak, dan mewakili tekad dan niat kita untuk melakukan suatu konsolidasi nasional para pelaku usaha rakyat. Yang tadi sudah menyampaikan sambutan maupun yang belum menyampaikan sambutan. Pak Rudi Bastari, perwakilan dari Kemenkeu yang saya harapkan nanti menjadi Dewan Pembina dan Dewan Penasihat di sini, karena memang kita nyatakan dari awal bahwa AKLI ini adalah satu wadah perjuangan bersama, wadah perjuangan untuk menarik, mengkonsolidir dan menyatukan semua potensi dan kekuatan nasional. Beserta Pak Ferry ini juga mentor saya, Mas, senior saya. Tidak lupa Gus Ikhwan selaku pembimbing spiritual. Kenapa saya mengatakan kita ini perlu spirituality? Karena bangsa Indonesia ini bangsa yang selalu terkait dengan spirituality. Tidak peduli agamanya apa, dari dulu pemimpin dinasti masa lalu, Sriwijaya, Majapahit, Mataram, Sanjaya, Sailendra, semuanya berpijak kepada para pemimpin spiritual. Dan beliau hari ini juga membimbing banyak elit negeri ini agar bangsa ini selalu on the track, bangsa ini selalu pada jalur yang dicita-citakan oleh para founding fathers. Saya tidak bisa sebut satu-satu ya, karena memang sangat banyak, dan mewakili tadi saya katakan semua cita-cita yang sedang bergerak hari ini, yaitu tentang bagaimana kita dalam tema kali ini adalah mengembalikan kekuatan atau potensi kekuatan ekonomi rakyat yang selama ini belum bisa terkonsolidasi. Saya diperintahkan oleh Ketua Umum. Ini kalau saya nggak diperintahkan, saya nggak berani berdiri di sini, karena beliau ini ya saya katakan Tiro Islam dan Ketua Umum. Tema yang melandasi kita berdiri pada hari ini, berdiri bersama pada hari ini adalah tentang bagaimana, pertama adalah Harlah 29 tahun. Saya ingin cerita. Dulu pada zaman Belanda, semua organisasi didirikan dalam jangka waktu 29 tahun. Jadi semua organisasi yang didirikan pada era kolonial itu dibatasi, didirikan dalam jangka waktu 29 tahun. Saya tidak tahu apa tujuannya, apakah sekedar hanya untuk mengontrol gerakan rakyat, atau memang ada satu makna di balik 29 tahun. Nah, kebetulan momentum 29 tahun hari ini bertepatan dengan pindah kantornya AKLI. Jadi kami ingin memberikan satu pemaknaan bahwa 29 tahun pertama AKLI ini adalah fase kita untuk melakukan konsolidasi awal dan penguatan visi. Maka 29 tahun kedua besok AKLI akan mengimplementasikan seluruh koleksi pikiran dan seluruh jaringan yang telah dibangun. Maka dari itu tadi saya katakan bahwa kehadiran bapak-bapak semua, kehadiran pemerintah, kehadiran gerakan sosial, kehadiran kalangan bisnis, kehadiran pihak-pihak semua itu harus bersatu dalam konteks membangkitkan kembali ekonomi rakyat sebagaimana dimaktub dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Saya tidak ingin mengatakan bahwa telah terjadi penyimpangan, tidak, sama sekali tidak. Saya ingin mengatakan bahwa setiap progres konstitusional adalah sesuatu yang harus kita jalani, yang harus kita syukuri. Namun
ada satu dasar yang tidak perlu kita lupa, yaitu bahwa ini semua harus bergerak, harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, APLI tentunya dengan pengalaman organisasi, dengan jaringan yang ada, dengan segenap diskusi yang telah dilakukan, dialektika, dinamika yang terjadi 29 tahun pertama, karena ini berdiri pada era Orde Baru. Didirikan pada era Orde Baru, di mana waktu itu sangat jelas sekali bahwa antara elit dan rakyat itu terpisah oleh sebuah situasi dan kondisi. Maka tidak ada alasan hari ini ada garis yang memisahkan antara pemerintah dengan rakyat, antara pemimpin dengan rakyat. Harus terjadi namanya persatuan satu nafas, persatuan satu jiwa. Kenapa? Karena pada dasarnya pemimpin nasional itu mendapatkan legitimasi dari rakyat. Tanpa rakyat, tanpa pedagang kaki lima, tanpa asosiasi-asosiasi rakyat, maka pemerintah akan kehilangan legitimasi politiknya maupun kehilangan dasar kenapa pemerintah harus berkuasa. Nah, karena itu sekali lagi ini eranya era kolaborasi, bukan era konflik. Era konflik menandai fase lama. Sekarang adalah era kolaborasi, di mana masing-masing pihak, masing-masing stakeholder itu memiliki peran masing-masing, dan kita semua harus betul-betul bisa memposisikan diri di mana arahnya, kemana arahnya, dan di mana saat ini kita berada. Jadi selalu saya diberikan bimbingan oleh Ketua Umum bahwa salah satu cara kita untuk melakukan penguatan atau transformasi ekonomi rakyat adalah dengan cara memberikan pemberdayaan secara sistem dan ekosistem. Yang saya sebut dengan sistem adalah sebenarnya bagaimana organisasi ekonomi rakyat itu mampu menjadi organisasi yang sustainable, organisasi yang berkesinambungan. Selama ini organisasi yang kita bangun seringkali hanya satu momen, satu peristiwa, satu siklus peristiwa, sehingga ketika pada peristiwa berikutnya kita gagal untuk melakukan akumulasi kapital, akumulasi pengetahuan, dan akumulasi pengalaman. Karena itu saya sangat bersyukur bahwa APLI sudah berusia 29 tahun, usia yang sudah sangat matang, usia yang sudah tentunya layak menjadi partner siapapun, layak menjadi bagian dari bahkan pemulihan ekonomi nasional. Karena saya tidak bisa membayangkan bagaimana jika era pandemi 2 tahun kemarin tidak ada para pedagang kaki lima, tidak ada para pelaku ekonomi rakyat, tidak ada orang-orang yang masih bertahan sehingga kemudian orang lain juga bertahan. Tepuk tangan untuk semua pelaku ekonomi. Salah satu bagian dari penguatan organisasi itu adalah kita tentunya akan melakukan rekrutmen terhadap personel baru yang bisa mendukung program ketua umum kita, yaitu mengembalikan kedaulatan ekonomi rakyat. Sudah banyak yang bersedia untuk membantu secara langsung maupun tidak langsung, dan itu merupakan satu blessing bagi kami, blessing bagi organisasi. Karena pada dasarnya sekali lagi saya katakan bahwa tidak ada kekuatan yang paling dominan hari ini. Semua butuh yang lain. Tadi Ketua Panitia Silaper sudah mengatakan bahwa kita harus menyukseskan acara Silaper bersama-sama. Karena kami sadar bahwa tanpa pemerintah, tanpa pihak swasta, tanpa partner-partner yang lain, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun semangat kita adalah semangat rakyat. Merdeka! Saudara-saudara semua, pada kesempatan yang lain mungkin kita akan mengumumkan satu program digitalisasi UMKM yang lebih berpihak kepada UMKM. Karena memang transformasi digital ini merupakan suatu keharusan, suatu tuntutan, challenge sekaligus
problem. Kenapa problem? Karena tadi disebut oleh Ketua Umum juga berkali-kali bahwa seringkali sekian juta pedagang kaki lima, sekian juta pelaku ekonomi rakyat itu hanya menjadi korban atau menjadi objek dari program digitalisasi yang ujungnya berinduk kepada perusahaan-perusahaan bisnis yang ada di luar itu. Memang kita hari ini tidak bisa mencegah masuknya foreign capital karena memang dunia sudah berubah, dunia sudah capital sudah mengalir bahkan sampai kampung-kampung melalui berbagai perusahaan bisnis nasional maupun internasional, bahkan multinasional korporasi. Nah, tentu kita tidak ingin mengatakan sekali lagi karena berbagai dinamika konstitusional kita sudah menjadi bagian dari gerak global ini, maka mau tidak mau kemudian kita harus melakukan transformasi secepat-cepatnya, tapi pada posisi yang berpihak beragam. Nah, peran-peran berbagai lembaga, khususnya lembaga-lembaga yang berusaha memberikan semacam sertifikasi, itu menjadi sangat penting. Sebisa mungkin sertifikasi itu semurah-murahnya, agar semakin banyak UMKM yang bisa apple to apple dengan kalangan bisnis, yang bisa nyambung dengan kalangan bisnis. Tetapi sekali lagi problem kita adalah masih banyak UMKM yang jika dipaksakan tanpa ada bimbingan, tanpa ada penguatan, itu akan terlempar dari kompetisi yang liberal ini. Memang hari ini kita menjadi sistem yang sangat liberal secara internasional maupun secara nasional. Namun harapan saya, kalau kita ingat pada konstitusi, ini sudah merupakan amanah para founding father kita dari berbagai kelompok di negeri ini, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas keluarga dan digunakan sebesar untuk kemanfaatan. Tapi itu sekali lagi, kalau orang bilang mengatakan sangkan parang yang dumadinya seperti apa, negara ini disusun atas sangkan parang yang jelas. Dari dan kemananya itu sudah jelas. Karena itu senior saya Pak Darto kebetulan juga salah satu petinggi di partai politik. Saya harap beliau juga menjadi salah satu konsolidator untuk mengajak semua partai politik untuk bersama-sama kembali kepada dasar kita bernegara, kembali kepada tujuan kita bernegara. Sehingga sekali lagi, kalau kemudian ada ketakutan tentang perubahan, ketakutan tentang masa baru, ketakutan tentang model-model ekonomi baru, maka kita sudah harus lebih prepare, lebih siap dengan perubahan-perubahan itu. Gerakan ini gerakan yang sangat nyata dan konkret, karena dasarnya adalah arus bawah, dasarnya adalah gerakan akar rumput. Maka saya berharap ini akan menjadi gerakan yang lebih sustainable, karena kita tidak memiliki patron yang memerintahkan kita harus kemana. Kita ada gerakan akar rumput yang tadi disebut oleh salah seorang senior kita. Ini adalah semacam ideologi besar, ideologi arus bawah yang harus menjadi landasan siapapun yang memerintah menjadi depan. Jangan sampai lupa akarnya, jangan sampai lupa tujuan. Mungkin demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya berharap kita bisa berkolaborasi. Kita serukan merdeka untuk kolaborasi kita. Merdeka! 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 Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.